Tripod, podcastnya anak Snega. Halo Sobat Snega. Balik lagi sama aku Bella Dan aku Haji Tahza di podcastnya anak Snega, yaitu Tripod. Oke nih Bel, kita kali ini di episode ke-7 ini kita ngasih bintang tamu siapa nih Bel? Nah, bintang tamu kita kali ini tuh sangat mengharumkan nama SMP Negeri 3 Jit. Siapa tuh Bel ya? Langsung aja kita kasihkan Siswa frustasi SMP Negeri 3 Jakarta. Yeay. Wow, oke. Boleh dong Kak kenalin nama kalian dan kalian itu berprestasi dalam bidang apa? Mungkin dari ini dulu kali ya. Iya, Yang sebelah boleh, saya. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fardan Dermawan. Saya dari cabur taekwondo dan futsal. Oh. Nah, dua ya. Dua, berarti Kalau keren ya. yang tengah nih perempuan sendiri nih. Hai, aku Pritza Kalanasmi. Aku berprestasi di bidang badminton. Oh, badminton. Kalau yang sebelahnya lagi. Halo, perkenalkan nama saya Aprilian. Saya dari cabur taekwondo dan futsal. Wow. Oh, sama kayak yang sama ini. yang siapa nih namanya? Oh tadi Fahmi. Fahmi. Fardan. Fardan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Udah lah. Biasa masih awal-awal. Oke, berarti ini sama ya kayak Iya, April. sama April. Oke, kira-kira kalian itu tuh udah berapa lama sih menekuni di bidang tersebut? Ya, udah berapa tahun main futsal atau mulai kapan futsal tuh sama taekwondo? Ya, saya ikut taekwondo udah 9 tahun. Kalau futsal udah dari awal SMP. Oh, oke. Udah lumayan ya. Taekwondo dari kapan? Udah 9 tahun. Oh, udah 9 tahun. Lama banget ya Cid ya. Iya. Pikirannya ya. Kalau yang tengah nih? Yang cantik ini? Kalau saya dari TK. Wih, dari TK. Badminton? Udah berapa tahun Iya. tuh? Sekarang umur? Umur 13 tahun. Wih. Udah panjang lah ya. Udah panjang lah Panjang ya perjalanannya lah latihannya ya. ya. Kalau yang satu lagi nih, udah berapa lama? Kalau dari taekwondo sekitar 8 tahunan mungkin. Kalau futsal dari masuk awal SMP. Wah. Wow. Jadi mereka ini udah lama banget ya nakunin Iya, bidangnya mereka ya Cid. Betul. Kalian ini berdua ya? Itu tuh satu, itu nggak sih? Satu apa ya bisa dibilang? Satu klub nggak sih? Iya, kita satu klub. Satu tempat latihan. Berarti itu kalian itu latihannya di luar ekstrakurikuler atau di ekstrakurikuler tersebut? Di luar ekstrakurikuler. Oh iya namanya juga klub ya, astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Paling kalau untuk kamu nih, kira-kira prestasi apa aja yang udah kalian dapatin? Kalau saya paling besar itu nasional. Wow. Lumayan ya Cid ya. Lumayan tuh. Lumayan banget. Itu nasional tuh apa tuh? Enggak, nasional tuh apa tuh? Ya, itu diadakan oleh Kemenpora RI. Dan waktu itu lawan saya orang Batam dan NTT. Oh, aduh. Keren. Kalau yang tengah nih. Kalau aku juga sama, tingkat nasional juga. Oh, apa itu apa? Apa kayak contohnya? Kayak gimana ya? Lomba. Oh 2SN. Oh, 2SN kah atau apa kah? Iya, Oh, Olimpiade. Oh, Olimpiade. Oh, 2SN. Keren ya. Aku ikut Olimpiade juga Cid. Tapi nggak menang. Ya. Kalau saya memang tidak berminat. Oke. Ya, maaf. Kalau yang satu lagi nih. Kalau aku sih sama ya, karena kan satu klub ya. Ya, Jadi betul. nasional juga. Waktu itu lawannya dari Sumatera sama dari Maluku. Oh gitu. Jadi lombanya bareng kah atau gimana nih? Bareng. Bareng. Kita lawannya luar pulau ya. Udah luar pulau ya Cid? Luar pulau lah ya. Aduh. Tapi penasaran nih, kan kalau ini kan tadi cuma baru ngomongin yang taekwondo, tapi melainkan udah kita tadi yang pas perkenalan ngomong futsal nggak tadi? Udah. Kan? Nah, kalau kalian di bidang futsal ini kalian udah dapat prestasi apa aja nih? Kita waktu itu saya di luar sekolah juga pernah ikut klub. Jadi waktu itu ikut Liga DFL atau bisa dibilang Development Futsal Liga. Oke. Jadi waktu itu saya juga alhamdulillah mendapatkan juara 2. Oh, wow, runner up nih ya. Runner up. Kalau satu lagi kan juga futsal kan? Iya. Nah, oke, futsal lagi. Saya paling cuman kayak antar sekolah, turnamen sekolah, dan Oke. alhamdulillah itu juga kita selalu bawa piala setiap turnamen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah.
Apa? Mereka kan udah lama banget nih berkecimpung di bidang mereka ini. Ya, Dari betul. taekwondo, futsal, badminton. Apa sih motivasinya buat ngikutin itu terus untuk Apa? tetap Ya, apa betul. namanya berprestasi? Apakah dapat dorongan-dorongan kah dari mana gitu? Ayo. Saya dapat motivasi juga dari orang tua untuk bisa mengejar cita-cita, jangan mendengar omongan orang lain. Ya. Fokus ke depan saja, fokus untuk latihan, dan jangan suka bolos lah kalau bisa. Oke. Boleh. Boleh lah. Kalian tengah ini nih. Kalau aku sama juga sih dorong dari orang tua, memberi motivasi buat, karena dulu saya cita-cita jadi atlet. Wah, Jarang loh. jarang kan? Jarang lah ada perempuan yang atlet. Kalau yang Kalau saya itu April. dari kemauan dari diri saya sendiri, Oke. karena kayak ngeliat di Instagram gitu, kayak ada idola gitu, JJ Nicholas dari USA. saya tidak tahu sih tapi. Saya juga Ya, kenal sih. Indonesia gitu, saya termotivasi dari dia gitu. Keren banget. Keren banget ya. Tapi tetap orang tua dukung kan. Dukung 100% pasti guys kalau orang tua itu apa ya? Oh ya. Tapi kira-kira kalian itu kan ini tadi juara 2, juara 1. Ini juara berapa? Oh, Sen. 2. Oh, juara 2. Yang ini? Juara 2, juara 3. Nah, pasti kalian itu ada di masa yang dimana kalian full untuk latihan dan dapetin hal itu. Maksudnya kayak kamu dapat medali, dapat juara. Itu kira-kira tuh ada masa-masa apa ya? Masa-masa latihannya nggak sih? Kayak gimana latihan terus kah? Latihan capek atau gimana? Iya. Ya, kita waktu itu taekwondo seminggu itu latihan 5 kali full. Nggak Sebelum capek ya? tanding. Capek banget itu sih. Pulang sekolah kita langsung latihan sampai maghrib. Setelah itu ya istirahat. Oke, itu kan kalau taekwondo. Futsal. Kalau futsal ya kita latihan kayak misalnya sebelum ada pertandingan kan, kalau development futsal itu tiap minggu. Jadi setiap Ya. minggu main. Oke. Ya, setiap minggunya latihan. 1 minggu itu 2 kali. Oke. April juga begitu kah atau Iya. gimana? Kalau taekwondo tuh kita seminggu bisa 6 kali, bisa 5 kali. Itu kayak dari jam balik sekolah sampai jam 6. Terus bisa juga kalau ada kejuaraan dari jam 6 bisa sampai jam 9. Itu kayak latihannya sehari bisa 2 kali. Oh, woi. Kalau gitu, pasti kan kita butuh yang namanya rest kan. Iya. Iya. Betul. Tapi berarti kalian tetap pola tidur kalian, pola makan kalian teratur dong selama itu. Kita itu kalau di taekwondo sebelum kejuaraan kita harus jaga makan, karena setiap pertandingan itu masing-masing berat badannya harus beda-beda. Oh ya. Kalau saya main di 41, kalau dia main di 45 49. 45, 49. Jadi waktu itu pas Baraduta yang Ya. diadakan Kemenpora, saya main di 45. Oke. Setelah itu di Kejurkot teman saya minta tukeran kelas. Jadi saya main di 49, jadi teman saya main di 45. Oh, berarti Jadi saya menaikkan. berarti selama kalian sebelum lomba itu kalian Harus full jaga pola makan. jaga pola Ya, makan. Kalau misal hari penimbangan misalnya main di 45, Ya. 45,3 pun Nggak itu juga, nggak boleh. nggak boleh. Jadi harus 45 pas. Harus weigh in ya. Iya. Harus 45 pas atau enggak kita di bawah 45. Ya, itu juga ada batasnya kalau di bawah. Oh, oke. Kalau di badminton sendiri? Sama sih. Oh. 5 seminggu dalam seminggu tuh bisa 5 kali. Oh. Mulai dari latihan fisik sampai latihan drilling. Woi, kalau kamu itu latihannya itu emang di sekolah atau di luar? Di luar. Oh, saya kira di sekolah ini. Mungkin kan kalau dulu pembinanya siapa? Di sekolah? Osman bukan? Iya. Oh, Osman. nah saya kira dulu itu di full dilatih oleh dia. Oh, Ternyata oke. di luar ya? Di luar. Kalau dari jam-jamnya gitu kurang lebih berapa jam buat latihan sendiri? Waktu itu waktu mendekati pertandingan saya tuh banyak izinnya dispen. Aha, Buat latihan persiapan sebulan kalau nggak salah tuh. Ya udah, jadi dari pagi kita latihan lari dulu, interval. Terus nanti siangnya baru latihan drilling, malamnya baru. Drilling kayak gimana? Drilling tuh kayak jadi satu slop kok. Oke. Ada 20 susunan kok.
Oke. Nah, kita pukul sampai habis sampai 50. Jadi 20 kali 50 pukulan. Oh my god. Butuh. Berapa tuh, Jit? Nggak tahu. Emang butuh proses lah ya kalau pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Berarti nggak ada yang namanya kejar semalam. Iya betul, nggak ada yang namanya gue mau malas-malasan tapi gue mau juara. Nggak ada itu ya. Oke. Tapi mau nanya nih, kalau kalian yang taekwondo sih terutama, taekwondo itu ngambil ilmu bela diri menggunakan apa? Kaki, Kita cepet-cepetan nyari poin. perbanyak di kaki sih. Teknis poinnya itu gimana cara apa ya? Dapat poinnya, terus penentuan poinnya itu gimana? Jadi kita ada kayak pengamannya di Oke. namanya bodyguard. Ya, Itu buat melindung body. Jadi nanti di sininya ada sensor, sini sensor sama di sini kan. Nah, nanti di pelindung kaki juga ada sensor. Di kepala juga ada bagian Kepala sensor. juga ada. Jadi nanti kalau misalnya ketolek pun itu langsung masuk. Tapi harus dengan posisi pas dengan sensor. Kalau misalnya kita tidak masuk ke poin, nanti pelatih kita angkat kartu buat minta replyan buat nambahan poin. Oh berarti kalau Lah. misalnya kena tapi nggak kena sensor, Itu bisa ngangkat kartu Iya. untuk minta penambahan poin. Jadi nanti kalau paham. kartunya kan satu, kalau misalnya tidak terima sama wasit, Itu diambil. itu diambil Ditaruh lagi ke kantong. lagi sama wasit. Jadi pelatih tidak bisa minta cek Setiap poin lagi. setiap di bagian badan itu poinnya beda-beda juga sih. Kalau misalnya tendangan biasa kayak basic biasa itu ke badan 2. Kalau tendangan basic kepala basic itu 3. Kalau misalnya udah kayak teknik muter gitu kepala 5, kalau ke badan 4. Dan pukulan juga ada, tapi kita pukulan jarang. Itu pukulan poinnya cuma 1 Dan itu tidak boleh menonjok ke muka. kepala. Hanya boleh ke bagian kepala. badan. Jadi ya emang lebih banyak di kaki ya, Jit. iya berarti taekwondo hampir full pakai kaki ya. Iya. Kalau teknis dari badminton ini gimana nih? Apakah main ganda? Pokoknya poin masuk keluarnya bolanya ya. Ya. Ya dari situ. Tapi berarti kamu ini mainnya di single. Iya di single. Oh itu tuh kamu itu O2SN dari kapan sih? Aku ODSN lombanya Ya. atau lombanya Gimana? baru tahun ini doang deh. Oh, baru tahun ini. Iya, baru masuk tahun ini doang. Baru masuk tahun ini ya. Karena tahun-tahun sebelumnya Ya. itu ikut sekolah klub, jadi nggak ikut ODSN, maksudnya ke Popda, perlombaan daerah Oh iya. Yogyakarta. Tetap aja keren ya. Iya. Berarti di Yogyakarta. Iya. Jogja. Nggak dengar tadi Pak. Oh, berarti pasti musuhnya di luar nasional kan itu? Iya. Oh, berarti musuhnya di luar dari Dari seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Kira-kira kalian itu tuh ada pressure sendiri nggak sih? Ada tekanan nggak saat mau menjelang pertandingan dan pas latihan udah jeduk iya kayak, kan. habis ini mau main nih, ini gimana nih? Pasti ada sih karena kita kayak demam panggung sih jatuh. Ah ya dalam panggung, betul. Tapi kita ada cara ngatasinya kayak misalnya scroll TikTok atau enggak kita denger musik. Biasanya kita tuh biasanya denger musik sih. Ya sebelum tanding kan di ruang tunggu, ruang Ya. atlet kita biasanya dengar musik biar kebawa enjoy lah. Jadi nggak kebawa suasana demam panggung. Tegang. Cici sendiri juga begitu. Iya sama. Oh, jadi obat demam panggung tuh dengerin musik ya, Jit. Iya. Oke. Walaupun tidak semua orang sama, tapi Oke. mereka berdua mendengarkan musik. Oke, obat demam panggung aku sebenarnya makan sih, guys. Ih. Nyemil. Tapi kalau kalau mau olahraga tapi makan dulu itu bahaya. Oh, gitu? Bahaya kan? Ya, Iya. Jadi bisa gitu. muntah nanti. Oh, bisa muntah tuh. Aku bukan anak olahraga, guys. Maaf ya. Makanya tuh belajar dari sini, Bel. Belajar dari sini. Dari sisa berprestasi berarti ini, Bel. kalau misalkan mau olahraga jangan makan. Iya. Itu soalnya kalau sebelum olahraga, kalau bisa 2 jam sebelum mau olahraga Olahraga. itu harus sudah makan. Oh. Berarti mau nanya lagi ke tentang berat badan. Berarti kalian itu kalau misalnya main di kayak 45, 49 itu kan naikin berat badan kan?
di sebelum penimbangan kalian itu juga makan nggak sih? Ya, kalau misalnya jadi kita misalnya punya timbangan sendiri. Kalau Ya. misalnya masih over atau masih lebih timbangannya kita turunin. Ya, jadi harus dipersiapkan lebih matang lah. Diet dulu ya? Diet Iya, dulu kayak kayak- misalnya kita ngurangin karbohidrat kita biasanya diganti, kita biasanya nggak makan nasi, diganti ke ubi. Kita diganti ke ubi dan kayak makan buah-buahannya kayak cuman apel. Oh, saya juga punya pengalaman sih. Apa tuh? Apa tuh? Waktu itu belum turun Hamil di hari 3 H. jam. Hamil. Jadi saya di hari H itu masih over 2 kilo, masih Wih, lebih. Jadi lumayan saya ya. Jadi nurunin Jadi, 2 kilo dalam 3 jam. penimbangan dimulai jam 3 Ya. sampai jam habis maghrib lah. Oke. Habis itu saya di situ nurunin full, itu tidak boleh minum, tidak boleh makan, nurunin 2 kilo dalam 3 jam. Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Itu berhasil? Berhasil. Jadi Tapi mau pingsan. kita Keren banget. saya waktu itu flying 3 menit lari nonstop, itu tidak boleh minum sama sekali. Minum air putih pun tidak boleh. Biar tubuh kering. Oh, biar tubuh kering. Itu bisa nurunin berat badan gitu. Bisa. Alhamdulillah pas di situ besoknya saya juara 1. Alhamdulillah. Oh berarti ini pengalaman baru kemarin ya? Iya, kemarin. Oh. Jadi rasa apa namanya hampir pingsannya terbayarkan Ya sama betul juara 1 betul ya, Jit. betul. Tapi kalau kalian ini kayak nurunin berat badan, naikin berat badan gitu juga ada bantuan dari pelatih atau dari klub nggak sih? Atau full kalian yang Biasanya kita Gitu. tuh ada program dari pelatih, dikasih Oh, program dari pelatih. dikasih. Biasa kita dari program dari pelatih tuh kita disuruh puasa 12 jam. Kita makan tuh di jam-jam kayak jam 10, jam 11. Jadi itu kita nggak boleh pagi puasa jam 12 jam. Pagi itu cuma boleh minum air putih, nggak boleh sarapan. Dan terakhir makan itu sebelum pukul 5. Ya itu makanya juga teratur, makan nasi pun waktu itu kata pelatih bolehnya cuma 1 sendok. Aduh, Dan kenyangnya di mana itu, Jit? kita juga dikasih PR lari setiap hari, seminggu harus minimal 4 atau enggak 5 kali lari. Itu minimal jarak 2,5 dan 2,4 kilo. berat ya. Berat ya, Jit. Saya tidak Apakah suka kalian selama ini merasakan cilok, teman-teman? Oh, iya. Saya kira apa? Berarti itu benar-benar pure nggak boleh makan sembarangan tuh. Iya. Masa semua sedih Kalau banget, Jit. April ini emang beratnya pas di situ atau perlu naikin atau nimbangin lagi? Kalau aku Enak ya, itu Pak? pas yang baru pengawalan kemarin ya, Ya. yang baru itu aku over di 1 kilo dan harus Oke. nurunin 1 kilo biar ke berat badan 41. Oh, itu overnya itu di hari H atau gimana? Hamin 2. Wih. Oke, berarti cukup lah ya. Cukup. Tapi sebenarnya kita habis makan belum makan itu beda nggak sih, Jit, berat badannya? Ah, nggak tahu Beda. dah. Biasanya juga Saya ada tidak tahu. anak bela diri tuh setelah timbang balas dendam sama Balas makanan. dendam, Jadi ya. habis Oh, ya, ya. habis Timbang baru boleh timbang, makan. langsung dilahap semua. Waduh. Oh, berarti kalau misalnya habis timbang makan over, itu Itu tidak udah masalah. bebas. Oh, itu bebas. Yang penting tuh pas kita hamin penimbangan berat badan kita udah aman. oke. Oh, kalau dari tadi kan kita nanyain mereka berdua nih. Heeh. Cici ada pengalaman menarik nggak selama kemarin O2SN? Boleh dong ceritain ke kita nih. Iya. Setelah kejuaraan O2SN, saya tuh sakit tipes gara-gara kecapean latihan kan. Oke. Terlalu over Aduh, kalau kata kasihan. aku, iya. Aduh. Terlalu over, kena tipes kan seminggu saya izin. Terus dirawat di rumah sakit. Oh, berarti emang bener-bener latihan 1 bulan Iya. intens. Full, iya. Wih. Nah, kebayang ya 1 bulan. Pulang jam berapa tuh pulang latihan kayak gitu? Kalau pulang jam 8, jam 9. Dari pagi. Dari pagi sampai 8-9 malam. Ah, berapa Keren jam? ya. Keren banget. Itu udah lebih dari 12 jam. Lebih banget. banget, Jit. Oh, berarti setelah 1 bulan itu tipes. Iya, Tapi untungnya pas O2SN aman kan? aman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana tanggapan? Bukan tanggapan. Ketika kalian dapat juara, kalian itu benar-benar apa ya? Sadar nggak sih atau gue emang bisa menang nih? Kayak ada apa ya? Ada Motivasi dari iya, diri sendiri. Kayak wah, gue emang
harus menang nih karena gue udah gini. Itu sih harus ya, karena kita pas kayak gitu kita bisa apa sih namanya, kayak nambahin semangat untuk Oh juara. iya, betul. Tapi percaya diri boleh, sombong jangan. Iya sih, itu Betul. kuncinya. Betul ya. Percaya diri boleh, sombong Itu emang jangan. harus dihipnotis sedikit ya. Iya. Dipakai semangat, Jit. Kalau Cici sendiri ada nggak dorongan-dorongan? Dorongan pas mendekati pertandingan itu takut mengecewakan orang tua gitu, karena kan kayak kita tuh sudah meluangkan waktu buat latihan gitu, yang nganterin. Jadi kalau misal kita nggak dapat juara atau medali, sakit lah. Iya sih. Semua aku Mengecewakan lakukan banget. untuk orang tua. Nah, Berarti Cici belum milih. iya. Cici ini kalah. Kok kalah? Ya berarti Cici ini dapat juara 3, juara 2 lawan siapa tuh? Posisi Lawan dari Sirnas Semarang. Sirnas apa? Ya, jadi ada klub besar. Itu klubnya tuh udah lumayan lah. Oh 2SN itu bukan hanya sekolah ya? Sekolah, tapi kan anak-anak klubnya banyak. Oh, paham. Iya. Kalau boleh tahu, maaf ya, itu selisih berapa? Tipis kok, Oh. rubber. Tapi mungkin mental saya yang sudah down gitu. Berapa ya? It's okay. Rubber tuh sama. Oh, Satu- ya satu. paham. Oke, aku juga nggak ngerti sih, Jit. Ya. Oh, berarti gara-gara 1 bulan kena tipes. Iya. Jadi- Juga kecewa juga nggak bisa juara 1. Oh. Tapi itu udah keren banget sih, Ci. Ya, udah Nasional. juara 2 nasional. Itu setahu saya ya, itu tuh kalian tuh bisa masuk ke poin PPDB. Iya, betul. Oke. Ada tips and trick gak sih buat selalu Oh, iya. semangat berprestasi nih? Iya kayak gitu. Apaan sih? Nek, Ya tips and triknya itu kayak jangan malas-malas, jadi kita ikut latihan lah. berarti latihan tetap intens, saya nggak Iya. jangan ada bolos lah ya. Bolos. Latihannya konsisten, jangan sekarang latihan besok izin, jadi harus konsisten lah setiap Iya. latihan. Capek nih, nggak mau lagi ya. Ngomong Jangan lagi gitu. udah. Tapi mau menang. Ya aneh gitu. Mau menang malas latihan mas. Iya. Kalau Cici sendiri ada nggak? Sama sih. Kayak porsi buat mencari prestasi non akademik sama akademik itu harus seimbang. Oke. Buat masa depan juga kan. Ya. Tuh. Betul. Kalau April? Kalau aku sih kayak tips and triknya itu apa sih namanya? Kita jangan punya pikiran tuh kalau misalnya latihan tuh capek, nanti besoknya kayak trauma gitu. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Banyak tuh yang kayak capek nih. Capek hari ini, terus besoknya trauma, nggak mau latihan lagi. Apalagi pegel-pegel kan biasanya tuh habis apalagi baru-baru, orang-orang yang baru terus pegel-pegel nggak mau lagi Aduh. terus ngeliat temennya dikit juara pengen Tapi latihan lagi. ya itu solin tuh. Benefitnya apa aja sih ikut Iya. lomba banyak-banyak begini? Benefit atau keuntungan kalian, apakah Keuntungan. itu mengubah diri kalian kah jauh atau gimana? Ayo. Benefitnya Jadi kayak lebih semangat gak sih karena buat prestasi juga kan. Oh, iya. Oh. Kayak, Bisa dapat hadiah iya, ya. benar. Oh, berarti kamu masih mau terus lanjut nih ya? Iya. dari situ juga kita kan bisa terkenal kan. Iya. Boleh tuh. Boleh tuh. Kalau April? Kayak kalau aku sih kayak benefit itu kita jadi banyak lebih teman dari luar pulau, dari luar Oh kota. iya. Terus kayak dapat pengalaman baru, suasana baru. Iya sih, pengalaman penting deh. Oh berarti kalian itu selama lomba dengan orang yang beda pulau itu berbincang? Iya. Berbincang. Ngobrol. Punya teman kah? Punya. Banyak. Banyak dong. Kita sebelum tanding juga sempat kenalan. Kenalan dulu. Habis tanding kita Kenalan. tukeran IG atau Instagram. enggak. Wes. Biar Ini nggak followers iya. aku banyak nih. Iya lah, apa sih namanya? Biar nggak terlalu takutnya di luar kan malah Ya. selek gitu. Ah iya. Oh berarti selama kalian bertanding itu nggak ada yang namanya dendam kan? Iya. Aman lah ya. Apalagi taekwondo nih. Taekwondo kan kadang-kadang rawan. Aduh. Kena dikit dendam takutnya. Iya. Serem ya. Berarti nggak ada kan? Clear aman semua dendam? Oke aman. Berarti selama ini kalian itu kan sekarang udah kelas 9. Dikit lagi ingin menuju SMA. Persiapan apa yang kalian udah siapin buat kedepannya? Iya.
Apakah dengan Masuk SMA kan ya, butuh banyak apakah prestasi ya gitu. porsi belajar kalian kah atau kalian juga ingin mengandalkan prestasi kalian kah? Gimana? Kalau aku sih kayak takutnya kan di prestasi non akademik ini kan takutnya kegeser. Jadi Ya. kita nambah porsi buat untuk belajar yang akademiknya kayak biar diimbangin lah. Oke, Seimbang. berarti harus seimbang lah ya. Kalau Cici? Sama. Porsi akademik dan non akademik harus sama ya, Ci. Apa? Harus seimbang. Mau? Soalnya kan kalau non akademik juga saingannya banyak kan. Iya. Kalau Betul. SMA Berarti kalau jangan deh. Kalau misalnya PPDB ini beda ya berarti ya antara akademik dan non akademik. Beda, Ci. Apa namanya? Tempat maksudnya beda gitu kan, ada zonasi, ada afirmasi, prestasi. Bukan maksudnya Non-akademik. kayak akademik non akademik. selama ini aku kira kayak prestasi non akademik itu buat nambahan nilai di prestasi akademik ini. beda. Oh Iya. Beda. Prestasi non akademik itu punya nilai sendiri. Oh gitu. Berarti kalau misalnya gitu kayak dilihat udah juara apa? Iya. Dilihatnya dari tingkat, udah tingkat mana aja, kayak udah pernah ikut tingkat nasional ataupun luar negeri, Wih, internasional. bismillah ya. Berarti kalian nanti di SMA nanti juga mau terus lanjut? Iya. Terus So, yay. Futsal lanjut? lanjut. Insya Allah sih Bang. Badminton? Lanjut. Lanjut. Dua-duanya? Keren ya. Gini. Paling aku mau nanya ke Fardan sama April. Oke, boleh. Kalian itu kan ada dua nih ya, dan dua-duanya itu berprestasi. Pasti ada yang namanya memanage waktu. Ya. Nah itu gimana cara pembagian waktu kalian supaya bisa berprestasi yang di futsal dan taekwondo? Itu gimana tuh? Kalau kan latihannya itu beda hari ya. Oh beda hari, oke. Jadi kalau belum ada pertandingan kita latihannya cuman kayak hari Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sebelum kalau belum ada pertandingan. Oke. Kalau udah ada pertandingan kan udah mulai padat tuh jadwal ya. Kayak betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu full latihan. Ya. Nah, berbagi waktunya itu kayak apa? Memprioritaskan yang itu. Ya, yang mau Ingin kejuaraan. Ya. Oke. Kalau April sendiri? Ya kalau aku sih kan kalau latihan biasa sebelum kejuaraan tuh ya belum ada kejuaraan nih. Kalau latihan tuh antara Selasa sama Kamis Oke. sama Sabtu Minggu tuh. Kalau futsal kan biasa kan hari Rebo atau nggak hari Kamis. Ya. Kayak misalnya sorenya saya latihan di futsal dari jam pulang sekolah sampai jam 4. Ya. Pulang itu istirahat bentar dan baru abis jam 5-nya, jam 5 abis maghrib baru latihan taekwondo lagi sampai jam 8:30. Wih, padat banget ya, Ji. Kayak itu gak capek apa? Ya, kalau Capek dibilang pasti capek sih, capek. Maksudnya kayak langsung futsal lari. Aduh. Futsal lari pakai kaki, taekwondo main pakai kaki. Itu nggak capek. Kram-kram. Capek sih capek, tapi kalian pernah nggak sih ada satu momen di mana wah gila ini udah capek banget? Pernah sih. itu ada sih. Pernah. Pasti pernah ya. Tapi bagaimana caranya kalian bisa ngebangkitin diri kalian lagi kayak wah Harus. iya harus gitu. Itu udah apa sih namanya dari motivasi orang tua, terus dari motivasi teman-teman sama kita ngeliat kayak orang juara nih. Masa kita males-malesan, masa mau juara tapi males-malesan mager latihan gitu. Iya kayak kalau Fardan. Fridi dulu boleh kan? Ya. Boleh. Oke, berarti sama ya. Oh, Fridi. Sama juga sih kayak harus Sama benar-benar menambah motivasi ya buat membangkitkan semangat dalam diri. Ya. Karena juga kalau misal mau juara, kalau nggak ada usaha buat apa? Itu dari tadi kata-kata yang saya bercermin dengan diri sendiri. Saya juga takut. Ya, karena saya juga sedikit mempunyai pengalaman yaitu ingin juara, tapi saya 1 tahun tidak latihan Semangat. dan baru balik lagi sekarang. Aduh, Jangan ya teman-teman. jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Ada kata-kata hari ini nggak motivasi untuk teman-teman di sana agar berprestasi?
buat siswa-siswa SMP Negeri 3 Jakarta juga Iya kan? yang ingin berprestasi dalam bidang lainnya. Ada nggak? Nah, saya mungkin Boleh. kalau ingin kita raih sesuatu kayak misalnya prestasi non akademik, prestasi apapun lah, Oke. itu kayak kita misalnya harus memotivasi diri sendiri, Tuh. semangat belajar, semangat latihan, sama kita tidak boleh kayak memikirkan kita misalnya orang lain udah dapat ini nih, udah dapat ini, tapi kita belum, itu jangan pikir kayak gitu. Kita harus ngejar. Karena setiap orang tuh kayak punya potensi masing-masing Iya, ya. betul. Betul, Bang. Ya misalnya kerja aja gitu, porsi lo di mana gitu. Wih, Oh, gitu. paham. Kalau Printi sendiri ya? Sama. Boleh. Singkat padat sama. Padat sama. Fardan. Kalau dari saya, kejarlah terus prestasimu, jangan mendengar omongan orang lain, apapun itu, cacian maki orang lain. Kita fokus ke depan aja untuk mengejar cita-cita kita atau membanggakan orang tua kita dan orang di seluruh Indonesia untuk membawa nama negara Indonesia. Well. Aduh. Oh iya, gara-gara agak ke distract dikit sama kata-katanya Fardan. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain. Itu kalian pernah nggak bisa dibilang dikatain lah? Iya. Pernah? Oh, Printi Ya, lah. pernah. Printi langsung iya deh. Apa? Mungkin ada beberapa kata-kata yang dilontarkan ke kamu dan kamu mikir itu. Iya, kayak misal kamu latihan terus tapi nggak pernah juara buat apa gitu. Oh ya. Sakit ya itu ya. Kayak sakit banget, kayak langsung kayak kita harus menunjukkan gitu kalau kita bisa. Pernah sih pas di futsal juga gitu, kayak misalnya dikata sama orang latihan tiap hari, latihan di luar terus, tapi nggak pernah setiap turnamen nggak pernah bawa piala. Akhirnya kita membuktikan, waktu itu kita langsung bawa piala ke sekolah. Wih, keren. Saya juga pernah sih pas di taekwondo. Taekwondo. Kayak. Pas di ruang tunggu, jadi ada lawan saya pas di final. Itu sih bisa dibilang berat karena waktu itu drama kan, yang drama cukup seru. Dan kata teman saya dan kayak teman saya punya lawan. Nah, lawannya itu bilang itu jago, kayak itu jago. Oh, iya. Ngeremehin. Ya kayak ngeremehin Ngeremehin kita kita. diri sendiri lah. Tapi alhamdulillah saya bisa ngebuktiin kalau saya bisa juara 1. Wih, keren. Keren. Jujur, hal yang paling menyenangkan itu tuh melihat ekspresi yang ngatain. Iya. Iya kan? Benar. Aduh, Ih, serem ya, iya. Git. Bukan, maksudnya kayak saya udah buktiin yang omongan. Yang ngomong mana bukti? Iya, yang ngomong mana buktinya? Ngomong doang, bukti kagak ada. Takut. Jangan. Oke nih Bel, kita udah berapa lama Bel? Udah cukup panjang sih ini perjalanan, tapi nggak kerasa ya. Iya sih. Kalian kerasa gak sih podcast ini? Kagak. Ya, benar. Oke. Oke, makasih banget buat kalian semua yang udah menyempatkan waktunya. Iya. Karena jujur, ini agak sedikit ngeliat ke belakang. Ini dadakan. Gitu. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang udah mau ikut kita wawancara podcast santai. Podcast ala-ala. Iya. Nah, mungkin bagi kalian juga nih yang nonton, dan yang nonton itu siswa-siswa SMP Negeri 3 Jakarta. Terus kayak, aku pernah berprestasi nih dalam ini. Aku pernah. Aku ingin menceritakan pengalaman. Aku punya cerita seru. Nah, iya, kalian tuh juga boleh komen atau harusnya ini bikin NGL asik. MGL. Wih, Manfest podcast lah kayak buat Kak, aku dong mau ada pengalaman menarik nih. keren ya. Ya. Nah, kalian juga kalian bisa untuk komen dan mungkin untuk itu event kedepannya lah ya. Oke, jangan lupa subscribe channel kita di YouTube. Dan Spotify. Betul. Kalau Spotify itu bukan subscribe. Apa sih namanya? Follow nggak sih? Nggak tahu, lupa. Nah, ya itu kalian juga bisa ngedengerin podcast ini di Spotify, bukan hanya di YouTube guys. Tapi kalau kalian ingin melihat muka kita yang ganteng-ganteng dan cantik ini, kalian bisa nonton di YouTube. YouTube-nya apa? SMP Negeri 3 Jakarta. SMP Negeri Jakarta. Oke, itulah tadi podcast santai di episode ke-7. Dan dadah.
Ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, bye bye.